Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Jemaat Antepe, tetap bersukacita, tetap semangat dalam menghadapi masa pandemi ini. Puji Tuhan, kita selalu bersyukur pada hari ini Minggu 1 Oktober 2020, kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk melaksanakan ibadah daring. Mari kita bersabar dan bertekun dalam doa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terus jaga dan waspada diri serta bersama dengan memenuhi protokol kesehatan. Tetap semangat dan tetap berhikmah dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, pada Minggu 1 November ini, pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosef Priyo dari GKJ Ngampin. Untuk minggu yang akan datang, tanggal 8 November 2020, akan dilayani Pendeta Dr. Urip Yudono dari GKI Eklesia Salatiga. Katekisasi persiapan siji dan baptis dewasa akan segera dimulai. Warga yang akan mengikuti persiapan dipersilahkan segera mendaftar kepada majelis dalam minggu-minggu ini. Selanjutnya, petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Minggu 8 November 2020 dari keluarga Antepe Tegalombo Timur, dan pelaksanaan akan dilaksanakan hari Sabtu 7 November 2020 sekitar jam 3 sore. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosef Priyo Yanto dari GKJ Ngampin atas pelayanan khotbah pada hari ini, khotbah Minggu 1 November 2020. Demikian juga, majelis juga mengucapkan terima kasih kepada petugas kebersihan, petugas persiapan dan pelayanan ibadah pada minggu ini. Persembahan mingguan, bulanan, dan doa syukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selama ibadah daring atau online, persembahan bisa dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan kepada majelis di wilayah keluarga masing-masing. Persembahan selama ibadah daring dilaporkan untuk kemudian harinya. Yang tidak lebih penting lagi, dan menjadi perhatian kita semua, bahwa pembangunan teras samping depan gereja Antepe dan penyelesaian untuk plesteran, ngaci, ngecat sedang dirancang dan akan segera dilaksanakan. Diperkirakan biaya mencapai sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan untuk saat ini gereja baru mempunyai dana sebesar 5.500.000 rupiah dan persembahan dari Bapak Mujiono sebesar 6.500.000 rupiah. Dengan demikian, gereja baru mempunyai dana sebesar 12 juta rupiah. Untuk itu kekurangan dana sebesar 18 juta rupiah
bagi warga yang bergerak dan ingin mendukung dapat memasukkan di dalam amplop dan ditulisi sebagai persembahan pembangunan. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama mengikuti ibadah dan kami beri waktu untuk hening sejenak. Allah Bapa sumber hidup dan kehidupan kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghampiri tahta-Mu. Kami membawa ucapan syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk bersama-sama bersekutu, kami akan beribadah kepadamu melalui puji-pujian kami, doa kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, pimpin dan berkati ibadah kami, agar semuanya boleh berjalan dari awal hingga akhir seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan sukacita. Yesus kekasih jiwaku. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan sukacita. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Jemaat kekasih Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan bersama-sama kita menyatukan hati dengan penuh sukacita, memuliakan Tuhan melalui kidung jemaat.
Allah hadir bagi kita. Kulo samyo tetunggilan. Kasih kurnianya menyegarkan hitamu dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umatmu pengadilan baharu di hati kami, oh curahkan dunia. Kaulah menjadi mertahan lantaran kerajaan. Kaulah dibinakan lantaran kerajaan. Sumana ini datangan tawaran bersama. Mulakan hidup suci, Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan pemelihara bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati. kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Salam damai sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan waktu kepada kita 1 minggu dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk bekerja, untuk melakukan kegiatan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Dan tentunya kita merasa lelah. Tetapi mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita semua tidak merasa lelah. Karena apa? Apa yang kita lakukan jika itu didasari dengan iman kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus campur tangan di dalam segala kegiatan kita. Kita tidak akan lelah. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur melalui pujian syukur kita. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan mengubah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mendukungkan.
tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita nyanyikan kembali, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam litani. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10 dan 11 demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Engkau menghendaki kami mengasihi-Mu dan saling mengasihi. Namun kami sering hanya mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Engkau telah memberikan cinta yang agape, tidak bersyarat kepada kami. Engkau terus mencintai kami meskipun kami hina, penuh dosa dan tak layak. Engkau tak pernah menuntut, tetapi sering kami lebih menuntut orang lain mengasihi. Kami sering menuntut orang lain melayani daripada kami mengasihi, melayani mereka. Tuhan, ampunilah kami. Mari jemaat yang terkasih, kita bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan melalui doa yang kita panjatkan bersama. Tuhan, ajari kami untuk hidup dalam cinta kasih-Mu, hidup dengan rendah hati, mau saling mengasihi, saling mengampuni. Tuhan, Gusti kawula ingkang maha wiloso, kawula nyuwun pangaksomo, kawula getun, rumaos lepat awit asring lawan paduka, boten manut dawuh Tuhan,
mila asring boten tentrem raharja. Kawula nyuwun paduka nuntun kawula ing margi utami. Nurut pangreh paduka. Roh Suci mugi nuntun supados kawula boten nurut penting donya. Ananging mituhu paduka. Tumuju gesang tentrem raharja slami. Matur nuwun Gusti. Amin. Pasamuan kagunganipun Gusti, sumangga kita ngakeni dosa-dosa kita kanthi sesarengan ngrepekaken tulung pangalongso. Gusti Kang Maha Wiloso, mugi paring aksama. Keton dikepatan mawan dateng pangeran lewat dawuh paduka manut daging brio Gusti ingkang Maha Kawasa, mugi nuntun kawula. Gusti ingkang Maha Kuwasa, mugi nuntun kawula. Nambahing margi utami, nurut pangreh paduka. Awit dasaning Roh Suci, ingkang kasing didadya. Tenggornya berahaja slaminya. Jemaat kekasih Tuhan, setelah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan, ini saatnya kita terima anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita dipanggil menjalani anugerah dan menikmati anugerah itu di dalam kehidupan baru seturut tatanan firman-Nya yang tersurat dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Ya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Ya, ini tiba saatnya kita mengucap syukur melalui senyum, sapa, dan salam kita bagikan di antara keluarga kita. Mari Bapak Ibu senyum, sapa, dan salam tanpa berjabat tangan.
Bagaimana? Bapak Ibu, apakah sudah merasakan sukacita yang lebih hangat? Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima anugerah Tuhan melalui firman yang tadi sudah kita baca bersama, dan mari kita mengamini firman itu untuk dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu, kini kita akan melambungkan pujian tanggapan dan sekaligus kita mengucap syukur melalui persembahan yang akan kita sampaikan pada Tuhan, dan sebagai dasar untuk persembahan kita pada saat ini, firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-36. Demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Beredarnya kantong kita iringi dengan pujian sekaligus pujian tanggapan. Hati sebagai hamba. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selalu. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita persembahkan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami Tuhan berikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kami. Mari Tuhan berkati persembahan kami. Biarlah Tuhan menyucikan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan-persembahan yang lain yang kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan berkati, sehingga melalui persembahan kami ini, namamu dipermuliakan, dan kami boleh mewujudkannya di dalam kehidupan kami hari ke hari. Bapa di dalam surga, berkati anak-anakmu yang Tuhan beri tugas untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan agar apa yang dilakukan itu benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan, merasakan akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosef. Mari Tuhan, berkati kami semua, baik kami jemaat yang mendengarkan maupun Bapak Pendeta Yosef yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan kepada Bapak Pendeta Yosef, sehingga apa yang disampaikan boleh benar-benar dari Tuhan sendiri, dan kami semua boleh mengerti, dan Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya melayani hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya melayani hadapanmu Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman sebenarnya ada 4 bacaan. Yang pertama terambil dari kitab Nabi Yosua 3, ayat 7-17, dan Mazmur tanggapan dari Mazmur 107, ayat 1-7, dirangkai ayat 33-37. Dan surat Rasuli terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9-13. Sedangkan Injil Yesus Kristus terambil dari Matius 23 ayat 1-12 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuh. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian sabda firman Tuhan, yang berbahagia tentunya setiap kita yang tidak saja dimampukan membaca dan mendengar, namun yang merenungkan sabda firman Tuhan ini dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat keluarga Antepe dimanapun berada. Yang di tempat ini maupun yang di rumah-rumah yang sedang menyaksikan atau larut dalam ibadah bersama kita di minggu ini. Kembali saya dari Gereja Kristen Jawa Ngampin bersama-sama dengan keluarga jemaat Antepe untuk bersama-sama beribadah dimanapun, karena tidak ada tempat di bumi ini yang Tuhan tidak bisa hadir. Maka baik di ruangan ini, di rumah doa ini, ataupun di rumah Bapak Ibu Saudara, semuanya Tuhan mampu hadir menyertai kita. Pembelajaran kita di minggu ini, kita akan diajak bersama-sama untuk belajar bagaimana hidup dengan cara merendahkan hati. Namun seringkali Bapak Ibu,
yang terkasih, orang keliru menafsirkan, keliru mengatakan tentang rendah hati. Seringkali orang merasa rendah hati itu sama dengan rendah diri. Padahal kalau rendah hati itu tidak sombong, tapi rendah diri biasanya minder. Tidak mau bergaul karena merasa mempunyai kekurangan. Itulah rendah diri. Sedangkan rendah hati itu berarti tidak tinggi hati. Tidak sombong. Sehingga merendahkan hati adalah hidup yang tidak menyombongkan diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa sih yang menjadi alasan manusia untuk sombong, untuk tinggi hati? Ada banyak alasan. Yang pertama mungkin menyadari bahwa dirinya sendiri mempunyai kelebihan di atas rata-rata. Maka orang itu menjadi tinggi hati. Atau mungkin karena merasa lebih kaya daripada orang-orang di sekitarnya, maka dia tergoda untuk menjadi tinggi hati atau sombong. Atau mungkin merasa lebih mampu, lebih terampil, lebih piawai dari orang-orang di sekitarnya. Maka itu pun menggoda dia untuk hidup dalam kesombongannya, dalam ketinggi hatiannya. Atau yang merasa lebih cerdas, lebih cantik, lebih tampan, lebih mempunyai gengsi atau selera yang tinggi. Bahkan Bapak Ibu, saudara terkasih, kadang-kadang seorang mendapatkan penghormatan posisi penting, ditokohkan, baik di dalam komunitas agama ataupun masyarakat. Mungkin itu juga bisa menjadi alasan untuk tidak mau rendah hati. Bacaan leksionari kita dari kitab Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Allah sudah sedemikian membesarkan nama Yosua di hadapan bangsa Israel dan musuh-musuh bangsa Israel. Namun Yosua tidak menjadi tinggi hati. Dan dia terus tetap mengandalkan Tuhan Allah yang sudah berbaik hati kepada Yosua. Maka nama Tuhan Allah lah yang dimuliakan oleh Yosua. Kemudian dari Mazmur tanggapan Mazmur 107 ayat 1 sampai 7 dirangkai 33 sampai 37. Menceritakan bagaimana pemeliharaan Allah atas umatnya yang mengandalkan Allah. Jadi umat diajak untuk senantiasa mengandalkan Allahnya. Tidak mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Atau kemudian tidak menjadi tinggi hati. Karena umat itu adalah umat yang dimampukan oleh Allah. Sedangkan surat Rasuli dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13. Rasul Paulus yang sejatinya Rasul Paulus ini dikaruniai kepandaian yang luar biasa. Karena dia adalah murid terbaik dari seorang yang bernama Gamaliel, tokoh saat itu, yang disegani sekali saat itu. Namun tidak menjadi tinggi hati atas kepandaian Rasul Paulus. Namun justru sebaliknya, Rasul Paulus mau hidup dengan cara tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Sedangkan dalam bacaan Matius 23 ayat 1 sampai 12 adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang orang-orang yang dilihat Tuhan. Tentang disebutkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang seharusnya menjadi orang yang memimpin ibadah di bait Allah maupun di kehidupan jemaat saat itu dengan rendah hati. Bahkan merendahkan diri sebagai seorang pelayan atau hamba. Yang kemudian dikenal istilah pemimpin yang melayani atau servant leadership. Kritik Tuhan Yesus disampaikan karena situasi saat itu sungguh tidak selaras
dengan visi dan misi Allah. Tidak selaras dengan visi dan misi Tuhan Yesus turun ke dunia. Allah yang Maha Kudus mau hidup bersama ciptaan yang terbuang ke bumi. Yang jauh dari kekudusan. Bahkan hidupnya penuh dengan dosa. Ucapannya, tingkah laku manusia, bahkan angan-angan manusia dipenuhi dengan dosa. Namun Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus dengan cinta kasih-Nya yang murni dan tulus justru turun tidak untuk dilayani, namun justru menolong dan melayani kita semua, manusia yang berdosa ini. Sayangnya, sungguh sayang, yang sering terjadi di antara umat beriman tidaklah demikian. Tuhan Yesus mengkritik para pemimpin umat, secara khusus para ahli Taurat dan Farisi. Farisi ini adalah orang-orang yang ditokohkan dalam masyarakat untuk menjaga tradisi bangsa Yahudi. Yang disebutkan mereka suka mengajar hal-hal yang baik, namun justru tidak mau melakukan. Memberikan beban tradisi agama, tradisi suku-suku bangsa Yahudi, namun tidak mau menyentuhnya sama sekali. Kalau di dalam bahasa Jawa mungkin terkenal jarkoni, iso ujar, ora iso nglakoni, atau gajah diblangkoni, iso kojah, ora iso nglakoni. Bahkan mereka juga suka sekali memakai pakaian atribut keagamaan. Atau mungkin dikenal sekarang pakaian gamis. Sebagai ukuran untuk menunjukkan seberapa hidup keagamaan mereka melebihi orang-orang di sekitarnya. Mereka butuh pengakuan. Mereka butuh suatu penghargaan khusus. Dan inilah cara hidup, cara bersikap yang dikritisi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin meluruskan. Jika seorang ingin menjadi teladan atau menjadi pemimpin, baik itu di tengah keluarga ataupun di tengah jemaat, maka Tuhan Yesus menginginkan bahwa orang itu harus mau menjadi pelayan atau bahkan di urutan yang paling belakang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Semalam ketika saya membaca nats ini, saya sebagai seorang pendeta merasa bahwa ayat Alkitab ini benar-benar menampar saya terlebih dahulu. Firman ini mengkritisi kehidupan tokoh agama, majelis, maupun pemimpin umat, bahkan pemimpin keluarga. Memang hidup dalam iklim seperti di Indonesia yang lekat dengan feodalisme, di mana raja atau pemimpin suatu kerajaan minta dihormati. Dan budaya tradisi itu masih hidup sampai hari ini. Maka iklim feodalisme ternyata masih dipelihara di antara kita. Bahkan kesenjangan hidup dipertahankan. Siapa ndoro, siapa kawulo, sampai hari ini. Orang yang merasa mempunyai kelebihan biasanya tergoda untuk ingin dihormat. Belum lagi orang berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik. Semuanya berlomba-lomba. Baik dalam
belajar dalam kebersihan, dalam kerapian, dalam kecantikan, dalam memperoleh rezeki. Orang berlomba-lomba. Dan biasanya yang tampil sebagai pemenang, maka didaulat untuk menaiki podium yang paling tinggi, untuk menerima penghormatan. Kecenderungan hidup tinggi hati sangat mungkin terjadi dan dipertahankan manusia sampai hari ini. Namun melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk berani menolak godaan tinggi hati dan berubah. Kemudian hidupnya menyelaraskan hidup baik di komunitas agama, komunitas umat, ataupun di tengah masyarakat, untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan visi dan misi, bahkan karya Tuhan Yesus sendiri. Ada pertanyaan, loh Pak, itu kan masalah panjenengan. Yang menjadi pemimpin kan panjenengan, bukan kami. Kami warga jemaat biasa. Tentu saja tidak demikian. Bukankah setiap kita juga akan memimpin hidup kita sendiri? Maka kita juga pemimpin bagi diri kita sendiri. Bahkan mungkin akan menjadi pemimpin di tengah keluarga kita, di antara pertemanan kita. Dan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan adalah supaya sebagai seorang, apapun itu disebut pemimpin, maka dia harus siap sedia melayani, tidak tinggi hati. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ada banyak rangkaian pergumulan ketika saya hendak memilih mengganti arah hidup saya. Yang pertama atau semula tidak atau bukan seorang pendeta. Kemudian menjadi pendeta. Saya melihat di kota-kota atau bahkan di asal kota tempat saya dilahirkan. Bagaimana jemaat juga ternyata tergoda untuk memberi penghormatan secara khusus bagi tokoh agama atau pemimpin atau pendeta. Dan itu yang kemudian saya berpikir ulang. Kelihatannya yang salah tidak cuma Pak Pendeta, namun situasi di sekitar Pak Pendeta. Itu yang seringkali menjadi pendeta tergoda untuk menerima penghormatan dan untuk melakukan yang dimana dia ingin mendapatkan posisi yang baik. Dan tentunya itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus, Sang Empunya gereja, menempatkan saya di gereja Kristen Jawa Ngampin, puji Tuhan, sampai hari ini saya masih menjadi koster yang bisa membersihkan kamar mandi gereja, koster yang bisa menyapu halaman gereja. Saya juga menjadi koster yang bisa mencabut rumput-rumput di halaman gereja. Dan saya bisa menjadi koster yang naik genteng untuk memperbaiki genteng gereja yang bocor. Bahkan di malam hari ketika saya tidak nyaman maka saya terjaga. Saya menjadi satpam di gereja. Namun itu semua sama sekali tidak membuat saya menjadi rendah. Rendah diri. Justru itu saya syukuri. Terima kasih Tuhan. Saya di posisi di mana saya tidak boleh lagi. Tidak ada alasan untuk saya menjadi
tinggi hati. Hari Sabtu yang lalu, saya memberikan seminar di GKI wilayah Jawa Tengah untuk teman-teman secara online. Dan di situ mungkin saking banyak penanyanya, saya diajarkan atau dibawa dalam situasi saya menjadi bintang seminar. Kelihatannya itu membanggakan Bapak Ibu. Tapi begitu seminar selesai, cucian dan isah-isahan menumpuk, menunggu tangan saya. Lalu kalau begini, apalagi yang perlu saya banggakan dan saya sombongkan? Bisa menjadi pemimpin seminar. Toh nanti sapu, genteng, rumput juga menanti sentuhan saya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, merendahkan hati adalah supaya kita tidak terlena. Tidak terlena dalam situasi masyarakat yang seringkali, situasi umat yang seringkali membuat kita tergoda untuk menjadi pemimpin yang jatuh dalam jurang terdalam karena tinggi hati. Sebagai penutup renungan kita bersama, ada satu tayangan yang menarik, di mana ada satu tayangan dalam bentuk pewayangan. Mungkin 1 menit, namun 1 menit itu mungkin akan menjadi penutup yang berguna bagi kita semua. Mari kita simak tayangan berikut ini. Ngisine-sine lho Mbah, sampean ki pendhita kondang serban ketemu putih. Ning atimu ora jumbo karo latimu, atimu ora jumbo karo pakartimu. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo bondo donya ya? Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat? Simbah kudu eling, simbah kudu eling. Yen to derajat pangkat kuwi mung sandanganing kadonyan, kuwi sandanganing lair. Ning kabrahmananmu kuwi sok bakal ditakokake nalika kowe sowan marang panguwasane Hyang Mahanasa, ya Sang Hyang Suci. Ndi suci ning lair batinmu, ndi suci ning serban lan ketumu. Nek ora suci, ora katon sarta ora iso mbuktekke. Wis cekelane cekelono omongane Antasena iki. Arep kowe dadi wong suci, arep kowe dadi pendhita, arep kowe dadi resi, arep kowe serbanmu putih, ketumu putih, ning pakartimu sak ngisoring dlamakan, kowe bakal dadi intiping neraka jahanam. Tuhan memberkati pembelajaran kita bersama. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita masuk saat teduh agar kita semua menerima berkat melalui pembacaan sabda firman Tuhan, dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorga, Engkau Sang Sabda. Sabda itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Sabda Tuhan Allah yang penuh kuasa adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong dan Juru Selamat. Pengajaran Tuhan Yesus Kristus tentang bagaimana hidup dalam kerendahan hati, itulah yang selaras dengan visi dan misi Tuhan Yesus turun ke bumi. Tuhan Yesus turun ke bumi tidak ingin dilayani, namun justru ingin melayani kami semua, si pendosa-pendosa yang jauh dari kekudusan. Itulah yang dilayani Tuhan. Maka Tuhan, ajarkanlah kami untuk kami bisa hidup dalam kerendah hatian. Mampukan kami Tuhan untuk menyelaraskan hidup
selaras dengan visi atau pandangan dan misi Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, godaan di sekitar kami sangat kuat untuk kami menjadi sombong. Ampuni kami Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Pada saat ini pula Tuhan, kami berdoa memohonkan berkat bagi keluarga jemaat Antepe. Tuhan juga menolong warga jemaat kami yang sakit dalam pemulihan, usia lanjut, maupun yang tengah remuk hati dan kehilangan pengharapan. Secara khusus, kami mau menyebut nama Ibu Juarsih. Kami mau menyebut nama Ibu Mariati Pujiono. Kami menyebut nama Mbah Tukiem. Dan kami menyebut nama Bapak RB Paimin. Tuhan pasti melawat umatnya. Satu persatu. Tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Maka ketika kemahakuasaan dan kemahatauan Tuhan terjadi, maka doa-doa kami pun Tuhan mendengarkannya. Demikian pula kami memohon berkat bagi persiapan pembiakan atau pendewasaan jemaat Antepe yang sudah memasuki tahun kelima. Oh Tuhan, kami rindu jemaat Antepe dan warga jemaatnya untuk menjadi gereja yang mandiri, gereja yang Tuhan pakai secara mandiri, secara utuh untuk menjadi berkat baik bagi jemaat maupun orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi gereja-gereja yang lain, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kelemahan kami, kekurangan kami, biarlah Tuhan yang menopang. Tuhan memakai persidangan-persidangan gerejawi, persidangan klasis, tim visitasi, semua Tuhan pakai. Agar kelancaran demi kelancaran, tahapan demi tahapan, pembiakan dan pendewasaan keluarga Antepe sampai di titik atau di ujung di mana Tuhan mau memakai keluarga jemaat Antepe menjadi gereja yang mandiri dan dewasa. Berkati para majelis, berkati para pengurus, para komisi, pimpinan ke program, kegiatan gereja, pembangunan, pengembangan gereja dan jemaat Antepe di sini. Sehingga apa yang mereka lakukan, bahkan setiap tetesan keringat, setiap detik waktu, setiap rupiah, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkat Tuhan yang luar biasa akan terjadi pada setiap majelis pengurus, anggota jemaat yang terlibat, siapapun, pasti akan mendapat berkat secara khusus dari Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami mohon berkat bagi pemerintah, baik pemerintah di desa, ataupun di kecamatan, di sini, di mana gereja Tuhan ditempatkan. Pakailah pemerintah untuk menjadikan hikmat Tuhan terjadi. Menjadikan berkat Tuhan bisa dirasakan oleh penduduk, warga di pemerintahan desa maupun kecamatan di tempat ini. Dan Tuhan memberi kemampuan untuk menghadapi situasi yang berubah. Situasi politik, situasi ekonomi, situasi karena pandemi coronavirus. Tuhan mampukan pemerintah bersama-sama dengan umat-Mu, dengan warga jemaat Antepe, untuk menghadapi situasi new normal, situasi yang baru, yang dibangun dengan lebih hati-hati, dengan lebih tertib, lebih menjaga kebersihan, agar wabah coronavirus dapat
dihentikan. Allah Bapa surga, tidak lupa kami mohon penyertaan-Mu bagi anak-anak-Mu, bagi warga jemaat-Mu yang masih kuliah, masih sekolah, yang banyak di antara mereka hari ini harus bersekolah, harus kuliah secara online. Ini tidak sama Tuhan dengan situasi biasa. Kesulitan demi kesulitan dihadapi oleh mereka. Kami mohon Tuhan menolong anak-anak-Mu. Meskipun dalam belajar mandiri, dalam belajar di situasi pandemi coronavirus ini, Tuhan menolong, Tuhan membimbing, Tuhan memberikan kecerdasan yang luar biasa bagi anak-anak. Demikian pula Tuhan, pekerjaan kami di tengah ekonomi yang seperti ini, Tuhan memakai apapun, termasuk pekerjaan kami, di sawah, di ladang, di jalan, di lapak-lapak, di perkantoran, bahkan di rumah. Tuhan pakai pekerjaan kami untuk mendatangkan berkat Tuhan. Tuhan memakai pekerjaan kami agar berkat Tuhan bisa kami terima dan kami rasakan. Apapun pekerjaan kami Tuhan, berkati pekerjaan kami. Demikian pula kami percayakan penanganan coronavirus, baik di tengah gerejamu di sini, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara ini. Tuhan pasti bekerja di dalam. Amankan kami Tuhan dari coronavirus, dari kehidupan yang ingin mencelakai kami semua. Tuhan, banyak sekali permohonan kami. Namun kami percaya Tuhan sudah mendengar. Bahkan ketika kami belum mengatakan, ketika kami belum mengucapkan, di dalam hati kami, Tuhan mampu melihat, mendengar apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan berikanlah itu kepada kami Tuhan, sebagai berkat kami, ketika kami undur dari tempat ini. Dan biarlah kami undur dari tempat ini, serta mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami doakan dalam nada-nada pujian doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu,
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menerima pengutusan dalam pujian. Dan saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 185 bait pertama dan ketiga. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu kepada Tuhan Allah Sang Sumber Berkat, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah memberkati dan melindungi saudara semua. Tuhan Allah menyinari saudara dengan cahaya wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia surgawi. Bahkan saat ini pula, Tuhan Allah tengah menghadapkan kemuliaan wajah-Nya tertuju kepada saudara semua, dan saudara menerima damai sejahtera di hati dan di hidup hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pujian penutup, Yesus menginginkan daku dari Kidung Jemaat 424.